Saya itu paling dongkol dengan orang yang selalu ngomong, saya itu memang seperti ini orangnya. Mau gimana lagi? Saat ada sifat buruk dalam dirinya dan diminta mau berubah, dia langsung mengeluarkan jurus pamungkas dia. Aku tuh memang seperti ini orangnya. Dia selalu memberi label pada dirinya bahwa dia itu memang seperti itu. Seolah-olah semua kebiasaan-kebiasaan buruk dan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya itu sudah takdir dan tidak bisa dirubah. Seolah-olah tidak ada cara untuk bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Padahal tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali sebuah perubahan. Pasangan mana yang mau dengan orang yang memiliki sebuah kebiasaan buruk? Di awal mungkin dia mau menerima kekurangan kita. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, pasangan Anda akan jenuh dengan semua kebiasaan-kebiasaan buruk Anda itu. Teman mana yang mau berteman dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk? Apalagi makin dewasa kita, makin banyak yang kita bisa lihat dari dunia. Kita harus memiliki lingkungan pertemanan yang saling menguatkan, bukan malah saling menguras energi karena berteman dengan orang yang punya kebiasaan buruk. Gini ya, setiap orang pasti memiliki kebiasaan buruk. Tapi bukan poin itu yang saya mau bahas. Tapi yang saya mau bahas adalah orang yang tidak mau memperbaiki kebiasaan buruknya itu. Saya itu memang seperti ini orangnya. Saya itu temperamen, sering lepas kontrol. Jadi maaf kalau sering kasar. Setelah maaf, besoknya terjadi lagi dan tidak mau berubah. Kamu tahu kan saya orangnya seperti ini. Sering telat, jadi maaf mengacaukan acara hari ini. Besoknya sama aja, tetap telat dan tidak mau berubah. Dia selalu memberi label pada diri dia kalau dia memang seperti itu. Dia bangga dengan kekurangannya dan berharap orang lain memaklumi semua kekurangan dia itu. Tipe orang-orang seperti ini ya siap-siap aja ditinggalkan oleh orang-orang terbaik. Bagaimana kita mau bahagia kalau kita tidak mau berubah? Bagaimana kita mau sukses kalau kita tidak pernah mau bertumbuh? Tidak ada manusia yang sempurna memang. Tapi manusia-manusia hebat dengan kehidupan yang luar biasa adalah manusia yang selalu bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Jangan bangga dengan kebiasaan buruk itu. Justru harusnya malu dan siap untuk berkomitmen untuk memperbaiki sifat buruk itu. Memang kebiasaan buruk atau sifat buruk juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar kita hobinya memaki orang, hobi ngata-ngatain orang, saat kita melakukan hal yang sama, kita tidak sadar bahwa kita juga sedang melakukan kebiasaan buruk itu. Saat kita berteman dengan orang-orang pemalas yang kerjanya cuma senang-senang, ngabisin waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, main game, nongkrong, tidak pernah sholat, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, maka saat kita melakukan hal yang sama, kita tidak akan pernah merasa bahwa pemalas adalah sebuah kebiasaan buruk. Bahkan, bila ada teman kita yang melakukan kebiasaan baik, maka rame-rame teman tersebut dibully. Pas azan, kita tetap ngobrol. Saat ada teman pamit mau sholat, langsung aja pada ngomong, cie-cie mau sholat, mau masuk surga lu. Pas nongkrong, tapi ada yang nggak mau nongkrong karena mungkin lagi ngerjain bisnis. Langsung aja satu tongkrongan itu gibahin dia. Ada orang yang sadar bahwa dia memiliki kebiasaan buruk dan mencoba untuk memperbaiki kebiasaan buruk itu. Dan mungkin sampai sekarang dia belum sanggup. Tapi ada juga orang yang tidak pernah sadar bahwa dia memiliki sebuah kebiasaan buruk. Ya karena faktor lingkungannya. Karena lingkungannya pemalas, pada saat dia juga jadi pemalas, dia tidak pernah sadar kalau dia memiliki kebiasaan buruk sebagai seorang pemalas. Bagaimana caranya kita bisa merubah itu? Ambil kendali dan bangun kesadaran kalau kita benar-benar mau berubah. Tapi memang niat saja tidak cukup. Anda harus, yang pertama, tuliskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita mau rubah, tuliskan dalam secari kertas, dan tempelkan di dinding-dinding kamar kita. Jadi, kamu akan selalu sadar bahwa ada hal yang harus dirubah dari diri kita. Yang kedua, buat rencana aksi untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang ketiga, minta bantuan orang lain untuk selalu mengingatkan kita untuk mengganti kebiasaan buruk tersebut. Tidak mudah memang, tapi bukannya tidak bisa dilakukan kan? Sukses itu tidak instan. Semua harus dimulai dari diri kita dan dimulai dengan membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Sehingga nanti kebiasaan tersebut akan menghasilkan karakter yang positif. Dan karakter yang positif itu akan menentukan nasib kita menjadi positif juga. Tidak mudah memang, makanya jangan heran orang yang sukses lebih sedikit daripada orang yang rata-rata. Sekarang pertanyaannya adalah, dalam hidup yang satu kali ini, Anda mau hidup sukses atau hanya menjadi seperti ini saja? Tidak mudah memang. Tapi kita harus mau melakukannya. Karena tujuan 1000 mil di depan itu selalu dimulai dari langkah pertama. Mudah-mudahan
kita selalu bertumbuh menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena merugilah seseorang apabila hari kemarin sama dengan hari ini. Video ini bukan cuma untuk Anda, tapi video ini juga untuk selalu mengingatkan saya, untuk selalu mengembangkan kebiasaan baik dan selalu mengikis semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Kita jangan bermimpi besar kalau kita tidak mau merubah kebiasaan buruk kita. Jangan bermimpi mau merubah dunia kalau kita tidak mau merubah diri kita. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Berubahlah, karena tidak selamanya poros dunia itu selalu berputar untuk mengikuti keinginan Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.